nanya Bu Raffi, Pak Singgih, apa Mbak Gesit, silahkan monggo. Aku mau nanya, bunga telang itu kan sangat bagus untuk menjernihkan mata, gitu ya. Nah, itu gimana itu De Raffi mau menggunakannya di apa namanya kayak sirih itu diteteskan di mata, ataukah mungkinkah bunga telang ini bisa di apa namanya, kalau tadi Pak Singgih menjelaskan bahwa sebenarnya bunga telang itu sangat peka terhadap panas, mungkin sifatnya mirip-mirip dengan kelor, ya daun kelor itu mesti dikering anginkan. Apakah sekiranya bisa diekstrak? Apakah bunga telang ini mengandung juga minyak essential oil atau aromaterapi? Nah, kalau memang dia itu mengandung aromaterapi, itu lebih enak pemakaiannya. Iya kan? Multi khasiat daripada bunga telang ini. Makasih Pak Singgih, Mbak Raffi, Mbak Gesit. Pertanyaan yang bagus sekali, yang belum pernah kita singgung ya. Kalau untuk mata seperti apa gitu. Alhamdulillah. Tadi soalnya ini aku gabungnya telat. Ya. Jadi Mbak Retno begini, sebetulnya saya nggak bilang kalau ini sensitif ya, tapi bisa rusak karena panas gitu. Dan flavonoid itu kan water soluble. Jadi memang nanti larut kalau diekstrak, pakai diseduh air panas itu. Diseduh air panas. Pengalaman saya menyiapkan selama berapa bulan ini, kalau direbus itu cepat sekali birunya. Cepat sekali birunya gitu. Tapi kalau kita mau minum cuma 1 gelas, masuk ngerebus. Jadi akhirnya saya seduh aja. Nah, kalau diseduh itu butuh waktu agak lama untuk menyeduhnya itu ya, untuk diminum itu. Jadi akhirnya saya pakai sekarang itu yang baru dikeringkan di AC tadi. Ternyata lebih cepat biru, lebih cepat larut. Nah, itu kesimpulan saya, berarti cara pengeringan bisa mempengaruhi juga gitu ya. Mungkin juga waktu juga. Ya, saya nambah ya. Ya, monggo. Ya, memang dari dulu itu kembang telang itu manfaat pertama yang ditemukan adalah untuk mata, untuk kesehatan. Itu memang bisa dirambang, ya. Tapi bisa juga hanya dikonsumsi saja. Tapi sudah lama sekali ya, mungkin puluhan tahun yang lalu itu nenek moyang kita sudah menggunakan kembang telang itu memang untuk kalau masalah dengan mata. Nah, ternyata kan memang antioksidannya ada, sehingga kalau mata mengalami degenerasi ya misalnya, itu ternyata cepat pulihnya dengan kembang telang ini. Nah, ke sini itu penelitian kan terus-terusan tuh. Kembang telang itu terus-terusan ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya, di antara di antioksidan. Nah, kalau tadi Mbak Retno nanya cara mengekstraknya gimana? Dia karena sifatnya flavonoid itu larut air, jadi nggak perlu apa namanya maserasi kan menggunakan solvent, nggak perlu, dia cukup diseduh saja itu sudah ekstraksi yang paling mudah sebetulnya seperti itu. Nah kalau kita misalnya mau membuat dia menjadi simplisia yang dalam bentuk kapsul yang ekstraknya ya mungkin dari larutnya ya air gitu, air kemudian nanti dikasih filler baru bisa seperti itu. Nah tadi ditanyakan minyak atsiri, ada kalau nggak salah Lucia yang sudah waktu itu sudah presentasi mengenai minyak atsirinya. Hanya minyak atsirinya tidak terlalu banyak ya, terutama kalau itu sifatnya aromatik hampir nggak ada karena memang kembang telang itu nggak hampir tambahan. Ada tapi sangat mild. Ya, sangat mild. Jadi dia bukan sumber minyak atsiri pastinya, meskipun ada sedikit kandungannya. Nah, semua itu tertutup dengan sekarang ya. Sekarang ini memang penelitian diarahkan kepada semua yang bisa meningkatkan gitu. Berapa persen, Mbak? De Raffi, rendemennya berapa persen? Kalau mau jadi apa, Mbak? Atsiri, kandungan atsirinya berapa persen? Atsirinya kecil sekali, Mbak. Sangat kecil. Mungkin 0, sekian persen kalau atsiri ya. Nggak sampai 1. Ya nggak sampai. Nggak sampai. Karena memang dia tidak memberi sesuatu ini ya. Rasa bau kan tidak. Nah, yang jelas memberi adalah warna. Dan warna itu flavonoid. Dan flavonoid itu adalah antioksidan gitu. Nah, hebatnya dia bisa mempercepat. Mungkin karena sifatnya yang
daya kelarutannya sangat tinggi. Ya, coba aja kita masukkan dalam air. Semakin panas kan pasti semakin cepat. Sehingga kalau dia masuk dalam tubuh kita, dia akan cepat sekali larut dan itu yang menyebabkan imunitasnya cepat meningkat. Jadi di antara banyak yang sekarang diteliti, termasuk daun apa Mbak? Yang di Kalimantan daun apa? Sukai. Nah, sukai ya. Di antara itu sebetulnya kembang telangi yang paling cepat gitu. Dan semua yang minum itu tidak merasakan sesuatu yang aneh karena tidak ada rasa khas ya. Karena itu tadi Mbak Gese terus ditambah sama di mix dengan lemon karena jadi rasanya enak gitu kan. Itu Mbak mungkin jawaban saya. Mungkin ini Bu Ice yang secara tradisinya menggunakan kembang telang untuk mata gimana Bu Ice? Saya sendiri belum pernah, hanya kakak saya waktu saya cerita tentang kembang telang. Oh itu kan biasanya diolesin aja kalau bayi sakit mata gitu katanya dioles aja pakai kapas gitu. Pada waktu ada teman sekantor, kolega kantor itu yang khawatir kena karena termasuk ODP tadi, saya kirim kembang telang yang segar 1 mangkok gitu, isinya sekitar 200 kuntum gitu. Dia komentar, loh Pak, ini kan biasanya dipakai untuk mata gitu. Terus saya pernah nyoba enggak? Oh dulu pernah waktu bayi. Jadi kalau orang Sunda itu katanya kalau masih kecil itu sering dikasih itu. Yeah. Jadi karena sakit mata dikasih obat itu sakitnya bukan main katanya itu. Jadi katanya saya juga masih belum nyoba juga. Jadi kembang telang itu dibasahin sedikit kemudian diremet sambil ditetesin ke mata. Diolesin ke mata gitu, itu sakitnya bukan main, tapi besoknya sembuh gitu. Nah ini, tapi kita kan belum konfirmasi ya dengan orang yang langsung pernah menggunakan gitu. Ya, jadi ini masih masih cerita dari cerita gitu, belum konfirmasi. Tapi memang secara tradisi di Sunda itu ini untuk menjernihkan mata juga gitu, dirambang itu, dimasuk air kemudian kedap-kedap di dalam air gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa berbagi. Oh ini Bu Ari monggo. Bu Ari Andayani. Ya, terima kasih Pak Singgi. Monggo. Pengalaman saya dengan telang itu pertama kali memang di rumah saya ini kan banyak orang Betawi ya. Mereka pada sering minta jadi Bu minta kembang telang. Oh silakan buat apa gitu. Ternyata memang bayi yang baru lahir kalau orang-orang Betawi itu ditetesin kembang telang itu Pak. Jadi memang benar kata Pak Singgi, Bu Rafi dan tadi Bu Ica ya. Itu pertama kali yang saya dengar itu untuk merambang mata bayi yang baru lahir terutama. Jadi bagus gitu matanya katanya gitu. Ya udah pengalaman saya gitu aja. Nggak perih itu. Memang orang Sunda itu matanya bening-bening ya, jadi menggoda. Menggoda orang Jawa. Monggo, mungkin yang lain bisa share pengalaman atau informasi, monggo. Pak Singgi. Monggo. Kalau itu, halo Pak Singgi. Halo juga Bu Retno, Mbak Retno. Halo Bandung. Itu kalau katanya tadi menurut pengalaman yang memakai kembang telang tadi itu perih di mata, kok kenapa malah dipakaikan ke bayi-bayi yang baru lahir? Apa itu nggak sangat berbahaya? Dan itu kan belum terbukti secara klinis ya, belum ada penelitian secara klinisnya gitu. Apa nggak sangat berbahaya? Tadi kalau ada saya pernah nyoba. Bu Oti masih ada nggak ya? Saya pernah nyoba Pak Singgi. Aku penasaran soalnya. Coba Bu Oti bisa cerita. Ari bilang pengalaman apa Ari? Saya pernah nyoba ditetesin itu ya di rambang ya istilah Jawa itu ya. Yeah. Jadi diremet-remet terus dirambang di gelas yang buat ini mata. Itu nggak perih kok. Menurut saya nggak perih, Mbak. tapi memang kenapa? Disaring nggak? Disaring nggak? Iya diambil airnya aja, diremet-remet, diambil airnya sama sekali nggak perih menurut saya. Ya disaring Mbak. Oh disaring. Disaring. Jadi diambil airnya airnya dalam bentuk segar ya, Bu?
Kenapa? Itu dioleskan. Seger. Yang seger, Pak. Yang seger diremet-remet di dalam gelas itu, gelas yang buat merambang mata itu. Udah, saya coba aja karena kok orang-orang sering minta ini kembang itu, saya coba nggak apa-apa kok, nggak perih. Dioleskan apa diteteskan, Mbak? Dirambang, Mbak. Dirambang itu Dirambang. matanya dimasukin ke air ini itu. Dipakai air Gelas itu loh, pakai gelas. Gelas mata. dikedip-kedipin gitu. Wah, Jadi seperti matanya direndam pakai itu. Iya. Ya kalau yang itu perih sekali. Tapi kalau misalnya nggak sakit, nggak. Enggak. Kalau yang nggak dewasa sakit, bisa ngomong ya Mbak ya. Kalau yang dewasa pakai itu bisa ngomong kalau perih. Tapi kalau bayi kan nggak bisa ngomong gimana kan? Kasihan. Iya, tapi Nangis, nggak perih. Kalau bayi bisanya nangis. Mungkin Nah, Retno, kan berbahaya, itu sesuai yang kata resiko apa sangat riskan gitu loh. mungkin sesuai yang kata Pak Singgih itu kali ya, Bu Retno. Jadi kalau nggak sakit artinya dia tidak punya penyakit, nggak sakit mata mungkin nggak perih. Tapi kalau dia sakit mata mungkin perih. Perih. Kira-kira. Wah, tapi tidak perlu, nggak bisa direkomendasi untuk bayi ya Pak ya. Kalau perih. Ini Kalau kan sekarang gini aja, barangkali kita coba, Bu. Tadi yang Pak Singgih itu kan mungkin dalam keadaan sakit mata jadi perih gitu ya. Coba sekarang kita buktikan dia sekarang gitu kan ada nih. Coba kita coba gitu kan. Kan kita semua nggak sakit mata. Semuanya kita coba matanya nanti bersinar semua. kalau matanya sih kalau dikecerin pakai kembang telang itu tidak menjadi ini, mata itu menjadi tidak mata duitan. Itu yang penting Pak Singgih. Pak Singgih ini kayaknya punya kebun luas ya Pak. Kemarin pegagan punya. Sekarang ini kembang telang punya. Wah, aku penasaran. Pengusaha Ibu. Pak Singgih itu pengusaha. Apa punya. Nah, itulah. Tangga. Sama dengan Bu Rafi tuh. Cinta tanaman. Jadi Bu Oti waktu di acara bincang-bincang tentang Binahong, Bu Oti itu cerita begini. Waktu itu menyampaikan begini, kalau itu sudah dipakai turun-menurun, sudah dipakai dalam jangka waktu lama, itu bisa diklaim khasiatnya. Karena tidak menimbulkan dampak dan tidak perlu ada bukti klinis gitu. Jadi contohnya misalnya ginkgo biloba itu ya. Itu kalau di Cina kan sudah dipakai berabad-abad ya. Itu kalau di Amerika namanya GRAS. Generally recognized as safe gitu. Jadi sudah dianggap aman. Sudah dianggap aman karena sudah terbiasa dipakai turun-menurun gitu. Jadi cukup empiris saja ya Pak ya? Empiris ya, empiris itu bisa menjadi bukti. Okay. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Singgih. Makasih Bu Rafi. Ada yang minta foto bersama nih. Udah tadi sudah difoto Mas Ari. Oh udah, oke, makasih. Terus sehat. Sampai jumpa. Semangat, Bu Rafi.